Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warriors, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. senang sekali Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah talk show ya, yang dilakukan secara streaming live ya di Zoom dan juga di YouTube. Oke, sebelum saya memperkenalkan topik dan juga narasumber kita ya atau guest star kita nyebutnya guest star ya supaya keren ya, bukan cuma guest tapi guest star. Ya, perlu saya memperkenalkan diri dulu ya, rasanya juga audiens juga belum kenal ini sama hostnya. Oke, perkenalkan nama saya Didin Nuruddin Hidayat ya, sehari-hari saya sebagai Ketua Jurusan ya, Pendidikan Bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, saya juga mengelola beasiswa 5.000 dokter Kementerian Agama. Ya, selain itu, saya juga sebagai Direktur Eksekutif Wish Festival. Ya, semoga Sobat Warriors sudah pernah dengar ya terkait dengan Wish Festival. Tahun lalu kita berhasil menyelenggarakan tur di 21 kota dan alhamdulillah mendapatkan rekor muri mentraining generasi muda terbanyak ya, kurang lebih waktu itu yang datang di 21 kota tersebut lebih dari 100.000 orang. Ya, rencana tahun ini sudah kita rencanakan untuk digelar di 15 kota, namun perlu ditunda dikarenakan ada COVID ya. Seharusnya pertemuan pertama kita itu dilaksanakan di Malang ya pada bulan Maret, namun terpaksa harus ditunda hingga waktu yang nanti kita akan lihat ya. Itu sekilas terkait dengan kegiatan kita. Nah, kemudian saya telah mengembangkan ya bersama keluarga yaitu terkait dengan motivator beasiswa ya, sebuah channel YouTube dan juga ada Instagram account-nya ya. Motivasinya apa ya, saya ingin semakin banyak berbagi ya kepada para generasi muda terkait bagaimana apa saja sih strategi-strategi, motivasi-motivasi yang kita perlukan sehingga kita bisa mendapatkan atau meraih mimpi kita untuk studi di luar negeri. Karena terus terang Sobat Warriors ya, telah banyak sekali hal yang saya dapatkan melalui beasiswa ini. Ya, sebelumnya kita bisa mute dulu ya. Udah mute semua. Ya, telah banyak hal yang telah saya dapatkan dan juga tentunya para Sobat Warriors dan juga narasumber kita ya, guest star kita telah banyak lah hal-hal yang telah kita dapatkan melalui beasiswa. Oleh sebab itu, kami mencoba untuk mencari cara bagaimana supaya kami bisa mendiseminasi informasi yang memberikan motivasi yang lebih kepada para generasi muda. Oleh sebab itu, kami mengembangkan sebuah channel YouTube ya yang kami namakan Motivator Beasiswa. Kayaknya emang jodoh nih Pak Zudi ya. Kebetulan sekali nama Motivator Beasiswa itu belum ada yang pakai di YouTube. Dan juga demikian di Instagram itu juga kami cek belum ada juga yang pakai. Kayaknya memang Tuhan telah memberikan jodoh bahwa nama tersebut yang memang direncanakan dari awal seperti itu ternyata available. Ya, jadi alhamdulillah kami bisa memakai dua nama tersebut ya, Motivator Beasiswa, baik itu di channel YouTube dan juga di Instagram. Ya, kami juga sangat bangga bahwa channel YouTube ini kami kembangkan itu family made. Ya, jadi homemade and family made. Kami laksanakan syuting di rumah dan juga kru-krunya, timnya adalah keluarga semua. Ya, jadi ada istri ya sebagai floor director ya, FD-nya ya. Kemudian anak-anak itu yang bagian urusan content creator dan juga sampai mengedit video hingga publish. Ya, jadi kalau dilihat saya punya Instagram pribadi itu isinya berantakan, tapi Instagramnya yang motivator beasiswa itu bagus sekali urutan-urutannya ya. Mungkin Sobat Warriors bisa mengecek nanti ya, karena ya yang megang kan generasi milenial ya, pasti mereka tahu persis lah bagaimana tampilan dan
lain sebagainya. Dan video-video yang sudah terupload juga insya Allah kami akan upload secara konsisten, ya bukan cuma short talk, long talk, tapi juga kami ingin menghadirkan juga para pakar. Ya, para pakar ini merupakan pertemuan yang pertama. Ya, talk show yang pertama, jadi sebuah kehormatan bagi kami bisa kedatangan guest star ya yang luar biasa lah pokoknya ya. Nanti saya akan ya, jadi kurang lebih itu, dan strukturnya pada dasarnya kita akan awali dengan talk show ya, pertanyaan jawab, nanti di akhir akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bagi sobat warriors yang hadir di Zoom ini, nanti dipersilakan untuk bertanya di chat box ya. Nah, kalau untuk sobat warriors yang menyaksikan live melalui YouTube, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui komentar ya. Nanti akan kita sampaikan ke speaker kita ya, atau ke guest star kita. Nah, nanti akan kita bahas tuntas lah pokoknya. Ya, kali ini topik kita yang pertama tentunya adalah hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan surat rekomendasi beasiswa. Ya, surat rekomendasi beasiswa ini salah satu persyaratan ya yang hampir selalu ada di dalam dokumen aplikasi beasiswa. Nah, sobat warriors, pasti sudah ada yang punya pengalaman ya untuk mendapatkan surat rekomendasi beasiswa. Mungkin ada juga yang sudah berpengalaman ditolak, ya mungkin sakitnya nggak jauh beda lah ya sama ditolak oleh apa itu ya, oleh tambatan hati ya. Ada juga yang bisa berhasil, bisa tolong. Ada juga yang berhasil ya, mendapatkan dengan mudah. Bisa minta tolong untuk dimatikan videonya dan juga suaranya ya. Nah, nanti ketika ada kesempatan untuk berbicara, nanti bisa disampaikan ya melalui pertanyaan. Ya, jadi itu topik kita hari ini. Saya pun selama perjuangan saya mendapatkan beasiswa S2 dan S3 banyak sekali dibantu oleh orang-orang baik. Salah satunya adalah saya juga pernah mendapatkan surat rekomendasi dari guest star kita ini. Ya, saya tidak pernah lupa terkait dengan kontribusi beliau terhadap perkembangan ya pendidikan S3 saya. Satu hal waktu itu saya selain ada hubungan profesional, ya juga sudah membina ya hubungan sudah cukup lama dengan beliau. Ya waktu itu ada masa di mana saya apply untuk beasiswa S3. Ya lalu kemudian saya nyatakan ke beliau bahwa wah saya ini rasanya sudah cukup nyaman ini jadi bekerja di sini ya waktu itu di Pusat Pengembangan Bahasa dan juga menjadi anak buah beliau. Terus kemudian beliau hanya menyampaikan, ya sekolahlah dulu yang tinggi-tinggi, yang lebih tinggi. Nanti suatu saat kamu akan kembali ya dengan jabatan atau dengan posisi yang jauh lebih dahsyat dibanding ini. Nah ternyata sebuah pernyataan yang sederhana tersebut benar-benar menyentak saya bahwa memang sudah saatnya saya untuk studi lagi lebih lanjut. Nah, ini juga tantangan saya pikir buat para sobat warriors, pasti banyak nih ya yang merasa bahwa aduh saya udah nyaman banget dengan kerjaan saya, apalagi sih yang harus saya cari gitu loh. Kayaknya udah gaji udah besar, udah aman, enak, dekat dari rumah, sebagainya. Nah ini merupakan salah satu tantangan yang cukup besar. Ya, jadi bagaimana itu bisa kita berani mendobrak zona nyaman tersebut. Nah, nanti suatu saat kita akan kupas tuntas terkait hal tersebut. Sekarang kita fokus dulu terhadap materi kita, yaitu terkait bagaimana mendapatkan surat rekomendasi beasiswa. Nah, luar biasanya kita hari ini kedatangan seorang guest star yang bukan cuman berpengalaman dalam malang melintang di dalam dunia persilatan beasiswa ya, namun juga beliau saat ini merupakan salah seorang yang sangat qualified untuk memberikan rekomendasi beasiswa. Ya tentunya kita perlu melihat pandangan pakar tersebut terkait bagaimana sih seharusnya kita yang saat ini mencari surat rekomendasi ya, bagaimana sih pandangan pakar terkait hal ini, bagaimana strategi-strateginya, terus kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan ya dan juga lain sebagainya. Untuk itu
bersama kita sudah hadir Bapak Muhammad Zuhdi, PhD. Ya, lengkapnya Bapak Muhammad Zuhdi, MED, ya PhD. Ya, keren pokoknya ya. Salah seorang yang berhasil mendapatkan beasiswa S2 di CIDA ya, melalui beasiswa CIDA ya pemerintah Kanada. Ya, beliau melanjutkan studi S2-nya di Kanada. Lalu kemudian beliau pada jenjang S3 berhasil mendapatkan, oh maaf salah ya, terbalik ya. S2-nya itu beliau mendapatkan Australian Scholarship ya, salah satu beasiswa dari pemerintah Australia. Nanti beliau akan sampaikan lebih detail terkait tahunnya, tahun berapa beliau mendapatkan beasiswa tersebut. Lalu kemudian S3-nya beliau melanjutkan kuliah S3 di negeri Kanada ya melalui beasiswa CIDA ya dari pemerintah Kanada. Ya ini sebuah hal yang tentunya luar biasa, bisa studi S2 ya dan juga S3 bukan cuman dengan beasiswa yang berbeda namun juga di negara yang berbeda pula. Ya beliau ini multi talenta ya, multi talenta. Beliau ini bisa menguasai banyak bahasa setahu saya ya. Ada bahasa Inggris, ya tentunya beliau juga bisa bahasa Arab, ya, dan juga bisa bahasa Perancis. Entah bahasa apa lagi yang beliau kuasai, ya tentunya selain bahasa Betawi ya sudah pasti, karena beliau Betawi, Tulen kalau nggak salah ya. Kalau saya pengen banget bisa menjadi seorang poliglot seperti beliau. Ya, oke. Langsung saja kita kasih aplaus yang meriah ya, walaupun kita jauh di sana ya online, barangkali ini ada yang dari Jember, ada yang dari waduh macam-macam ya. Kalau saya lihat ini ada yang dari Kalimantan juga Pak. Ya, Oh, saya nggak hafal semuanya ini, pokoknya banyak lah, insya Allah banyak mewakili dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu mari kita berikan aplaus yang meriah ya dalam hati atau mungkin langsung saja bisa juga dipraktikkan secara langsung kepada narasumber kita. Ya, Bapak Muhammad Zuhdi, MED, PhD. Oke, selamat datang Pak Zuhdi di channel YouTube Motivator Beasiswa. Sebuah kehormatan bagi kami kedatangan tamu agung ya. Tadi sudah saya sampaikan, perkenalkan beliau ya. Oh ya, satu juga, saat ini beliau sedang menjabat sebagai Ketua LPM ya atau Center for Quality Assurance ya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, belum lama promosi ya. Kami doakan semoga beliau makin moncer karir ya, makin naik ya, eselonnya juga makin naik ya, pokoknya sukses dan juga tentunya sehat selalu. Bapak siap kita mulai ya Pak ya talk silakan. show-nya. Ya. Kita mau gali dulu nih, rasanya juga penting bagi kita untuk mengetahui sebelum masuk ke inti topik materi kita, yaitu terkait dengan kisah perjalanan Bapak dulu. Karena saya yakin ini juga terkait erat dengan proses surat rekomendasi. Tentunya Bapak ketika dulu berjuang mendapatkan beasiswa tentunya tidak terlepas nih dari usaha untuk mendapatkan surat rekomendasi. Nah, nanti kita minta Bapak untuk sharing juga ya terkait hal tersebut. Saya pikir mungkin pasti ada juga kendala dan juga bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut. Oke, Bapak bisa mohon menceritakan kepada kita semua terkait dengan perjuangan Bapak ini, sejarah ya dalam mendapatkan beasiswa. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Didit. Beasiswa itu adalah anugerah dan juga prestis bagi yang menerimanya. Saya sebetulnya sudah bercita-cita atau sudah berupaya memperoleh beasiswa dari lulus SMA atau lulus aliyah dulu. Saya sempat SMA, sempat juga di aliyah. Tapi ada satu hal yang ini saya perlu ceritakan supaya kawan-kawan semua juga bisa mungkin ngambil pelajaran lah. Ceritanya ketika saya lulus SMA, lulus aliyah, karena saya di pesantren, orang tua saya tuh ingin saya ke Mesir untuk melanjutkan studi agama. Dan tentu saja mencari beasiswa ke Mesir. Tapi setelah konsultasi dengan berbagai pihak, akhirnya lebih baik S1 di Indonesia. Nanti kalau S2 mau ke Mesir atau negara lain, silakan. Akhirnya S1 di Indonesia. Nah,
ketika S1 juga sebetulnya sudah ada banyak peluang beasiswa di Indonesia. Dulu zaman saya kuliah itu tahun 90-an, ya, itu ada beasiswa di Jakarta ya, ada beasiswa Bazis, ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa Gudang Garam, ada macam-macam beasiswa. Tetapi kebanyakan beasiswa waktu itu mensyaratkan ada surat keterangan tidak mampu. Nah, karena syarat surat keterangan tidak mampu itu, sebenarnya saya ingin mendapat beasiswa untuk meringankan orang tua. Tapi orang tua saya bilang begini, kalau harus menggunakan surat tidak mampu, maka lebih baik tidak usah mencari beasiswa. Karena saya, walaupun penghasilan pas-pasan, masih sanggup untuk biaya kuliah kamu. Biarkan beasiswa itu untuk orang yang lebih berhak, yang benar-benar tidak mampu. Karena syaratnya itu harus ada surat keterangan dari kelurahan, surat keterangan tidak mampu. Jadi orang tua saya waktu itu memang kalau bandingkan sekarang tidak mahal ya. Saya satu semester kalau tidak salah 150.000 waktu tahun 91 itu. Tapi komitmen ayah saya waktu itu, komitmen ayah saya waktu itu adalah, kalau itu bukan hak kamu, jangan diambil. Kalau itu hak kamu, pasti tidak akan salah jalannya. Nanti akan nyambung ke cerita berikutnya. Kalau itu bukan hak kamu, jangan diambil, karena itu mengganggu hak orang lain. Sebab akan datang hak buat kamu. Nah, rupanya orang tua saya bukan pegawai negeri, bukan pengusaha, hanya wira swasta kecil-kecilan, anak 8, perlu banyak pengeluaran. Tapi ketika saya ingin mendapatkan beasiswa dengan surat keterangan tidak mampu, orang tua saya keberatan. Saya masih mampu untuk membiayai kamu kuliah. Nah, dari situ saya belajar betul bahwa orang tua itu ketika anak memperoleh beasiswa, kalau orang tua masih mampu, orang tua itu bukan senang, tapi tersinggung kalau beasiswa karena tidak mampu. Akhirnya saya lanjutkan, saya kuliah dengan biaya orang tua. Nah, ketika saya lulus S1, ayah saya meninggal. Ketika saya lulus S1, tidak lama setelah saya masuk diterima jadi PNS, orang tua saya meninggal. Kemudian saya cari kesempatan, mulailah berburu kesempatan untuk cari S2. Karena semangat untuk kuliah di luar negeri itu luar biasa. Saya membayangkan kuliah di luar negeri itu dengan ya sudah terpengaruh oleh berbagai macam berita, cerita, kesuksesan orang-orang senior-senior yang kuliah di luar negeri. Pokoknya ingin merasakan pengalaman yang berbeda. Singkat cerita, saya mencari beragam beasiswa. Kebetulan saya dulu ikut program pembibitan calon dosen di UIN. Saya cari beragam beasiswa untuk memperoleh kesempatan kuliah di luar negeri. Bukan hanya beasiswa yang saya cari, saya datangi pameran-pameran pendidikan. Di kota-kota besar, di Jakarta waktu itu saya banyak sekali pameran pendidikan Amerika, pameran pendidikan Inggris, pameran pendidikan Australia, pameran pendidikan Malaysia, macam-macam. Dan biasanya tempatnya di hotel-hotel berbintang. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin kuliah di negara-negara maju itu dengan biaya sendiri, tapi saya punya keinginan, saya ingin kuliah di sana. Saya datangi satu persatu, kemudian satu ketika saya datang ke pameran pendidikan Australia, di situ ada berbagai kampus, saya datang ke kampus New South Wales. Gedungnya ada di belakang saya itu perpustakaan University of New South Wales di Sydney. Saya datang ke booth itu, lalu saya tanya, bagaimana prosedur pendaftarannya? Dikasih formulir, saya daftar, diterima tanpa membayar. Lalu sudah,
Karena nothing tulus kan, cuma ngisi formulir, belum waktu itu internet belum masif seperti sekarang, masih mahal sekali. Jadi belum lewat internet. Saya isi formulir, 2 minggu kemudian saya terima surat balasan dari University of New South Wales. Saya diminta melengkapi dengan terjemahan ijazah, terjemahan transkrip nilai, lalu membayar uang pendaftaran. Saya lengkapi terjemahan ijazah, terjemahan transkrip nilai, tapi saya tidak membayar. Saya kirim. Oh, sama satu hal lagi, English competency. Waktu itu pakai IELTS, tapi waktu itu saya punyanya TOEFL institusional. Saya kirim. Kirimnya masih lewat pos biasa, Pak? Pos, lewat pos. Lewat pos. Jadi kirim lewat pos, internasional. Saya kirim, dijawab lagi. Sudah diterima, Anda mendapatkan mendapatkan conditional offer. Langsung dapat conditional offer. Dapat conditional offer, saya simpan surat itu, lalu saya apply beasiswa, dan termasuk salah satunya saya apply beasiswa ADS, Australian Development Scholarship. Sekarang tuh AAS, Australian Awards. Ketika saya daftar, lulus seleksi berkas, wawancara, ketika wawancara, lalu pewawancara bilang, pewawancara itu ada orang Australia, ada orang Indonesia, wawancara apa motivasi Anda dan lain-lain, saya kira untuk yang lainnya. Lalu ditanya, apa lagi yang akan disampaikan? Wawancara sudah selesai, apakah ada yang ingin disampaikan? Itulah kesempatan saya sampaikan, I've been accepted. Saya sudah diterima dengan conditional offer. Lalu saya berikan ke pewawancara, oke, ini masuk file saya, dan setelah itu menunggu kira-kira 3 minggu atau 4 minggu, keluarlah surat dari ADS bahwa saya diterima memperoleh beasiswa untuk kuliah di New South Wales itu. Itu yang untuk memperoleh beasiswa S2. Soal referensinya kita alihkan ke topik berikutnya, tapi saya skip soal mendapatkan referensi. Lalu setelah kuliah S2, saya S1-nya tidak seperti Pak Didin yang S1-nya bahasa Inggris, yang bahasa Inggris sudah matang lah ketika S1. Saya bahasa Inggrisnya masih ya pas-pasan. Nah, kuliah di Australia, belajar bahasa Inggris, dengarnya film Hollywood, film Amerika, kadang-kadang dengar bahasa Inggrisnya orang British gitu. Datang ke Australia, dengar Australian accent, waduh, luar biasa sulit. Saya, luar biasa, banyak hal yang sempat salah paham dan lain sebagainya. Singkat cerita, 1 tahun saya kuliah, selesai master, saya sebelum pulang, saya minta referensi sama supervisor, tapi nanti saya akan ceritakan bagaimana ceritanya. Surat referensi yang dari supervisor itu, Pak ya? Betul. Tapi nanti soal referensi nanti kita topiknya. Saya bisa mendapat beasiswa itu dulu. Saya pulang ke Indonesia, selesai kuliah, dapat referensi untuk lanjut S3. Saya pulang ke Indonesia dan balik ke Jakarta kerja sebagai staf akademik di UIM. Saya hanya sempat ngajar 1 semester. Setelah itu ada penawaran. Ada penawaran beasiswa dari SIDA. Dan penawaran ini unik. Penawaran itu beasiswa hanya untuk S3, padahal ketika saya pulang, saya mengatakan begini dalam diri saya. Kuliah S2 di luar negeri itu berat. Apalagi saya cuma kuliah menyelesaikan master dalam 1 tahun. Itu berat sekali. Dan saya merasa belum puas. Orang lain master itu bisa 2 tahun, 2,5 tahun, dan sampai 3 tahun. Saya cuma 1 tahun sebentar. Rugi saya. Saya bilang, kalau ada kesempatan master lagi, saya akan ambil master. Saya akan memperdalam lagi. Tapi yang datang ketika itu adalah beasiswa untuk S3. Dan uniknya penawaran itu adalah dia memberikan beasiswa hanya untuk orang yang pernah kuliah di negara berbahasa Inggris. Dan kandidatnya hanya dari kampus itu. Singkat cerita, tidak ada kandidat lain selain saya. Walaupun tetap harus lewat proses seleksi dan lain-lain. Dan inilah kebenaran ucapan ayah saya.
Kalau bukan hak kamu, jangan diambil. Kalau hak kamu, dia akan datang menghampiri kamu. Ya, untuk dapat beasiswa S3, jalannya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Beasiswa itu datang dengan mudah dan saya memperoleh beasiswa dari pemerintah Kanada. S2 saya dari pemerintah Australia, S3 saya dari pemerintah Kanada. Dan saya kemudian 5 tahun di Kanada untuk menyelesaikan S3. Kira-kira itu perjalanan memperoleh beasiswa, Pak Didin. Masih mute, Pak Didin? Oke. Jadi udah banyak Pak ya ternyata hal-hal yang dicapai melalui beasiswa. Itu ada nggak Pak pengalaman-pengalaman unik dan berkesan jalani studi Pak? Oh, banyak sekali yang berkesan. Yang salah satunya begini, saya ketika sanawiyah aliyah itu senang pelajaran matematika. Tetapi ketika sanawiyah terutama, saya sanawiyah itu matematika saya 100. Tapi ketika aliyah, karena di pesantren, fokus ke matematika berkurang. Jadi tidak mendalami matematika. Nah, ketika harus kuliah S1, saya tidak banyak belajar statistik. Nah, S2 di New South Wales itu, saya harus ngambil mata kuliah statistik. Bayangkan, bagi Anda yang senang matematika, mungkin tidak terlalu problem. Tapi bagi tidak, yang kurang basic matematikanya, belajar statistik dalam bahasa Indonesia itu adalah nightmare. Apalagi belajar statistik dalam bahasa Inggris, it's the worst nightmare. Saya dan dosennya ketika itu sudah ada software SPSS, saya dikenalkan software SPSS. Tetapi dosennya hanya mau belajar statistik, menghitung statistik, boleh menggunakan SPSS, tapi tugas mahasiswa adalah bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di belakang layar SPSS itu. Kan dia calculate sendiri kan, kita masukin data ini sekian banyak data, kemudian kita kasih rumus, saya mau analisis ini, nanti keluar hasilnya begini. Nah, oleh dosennya, bagaimana analisis itu menghasilkan data itu? Saya harus menguraikan, ditulis satu persatu. Wah, itu betul-betul nightmare. Harus ya? Iya. Dan ambil mata kuliahnya nggak banyak di sana, cuma tiga mata kuliah, paling banyak 4 mata kuliah 1 semester. Tapi 1 minggu itu rasanya nggak cukup waktu itu untuk menyelesaikan 3 mata kuliah itu. Jadi luar biasa tantangannya. Kira-kira nih Pak, Bapak kan sekarang udah keren lah ya jabatannya segala macam. Nah, ini arti beasiswa buat Bapak ini sebenarnya apa ini Pak? Iya, beasiswa itu bagi saya pertama ya, ketika apalagi dia memberikan saya kesempatan untuk mengenal dunia luar, dunia yang berbeda dari yang sehari-hari saya hadapi. Beasiswa itu memberikan saya untuk kesempatan untuk melangkah jenjang yang lebih tinggi, membuka cakrawala, dan memberikan saya wawasan yang luar biasa. Kalau kuliah mungkin secara struktur mata kuliah, jenjang pendidikan di sini bisa S2, di negara lain bisa S2, tetapi pengalaman S2, S3 di luar negeri itu adalah pengalaman yang luar biasa, bukan semata-mata jenjang pendidikan, itu penting, juga kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, kesempatan untuk berinteraksi dengan suasana akademik yang begitu terbuka, dan tentu saja satu hal lagi, menambah kepercayaan diri. Karena beasiswa itu sisi lain adalah prestise. Jadi mendapat beasiswa itu adalah satu big leap, satu lompatan besar, bahwa kemampuan Anda secara akademik diapresiasi oleh orang lain. Itu kan sebuah prestasi. Bahwa Anda qualified untuk memperoleh beasiswa itu artinya Anda dianggap punya kemampuan yang berada di atas orang lain. Dari misalnya ketika ADS itu dari 3.000 atau 6.000 saya lupa pendaftar yang memperoleh hanya 600 orang, itu artinya
saya dihargai, dianggap lebih layak dibanding orang-orang lain. Nah, itu sebuah apresiasi. Dan itu adalah prestise. Nah, jadi beasiswa itu adalah prestise, beasiswa itu adalah anugerah karena memberikan saya kesempatan bukan hanya memperoleh uangnya beasiswanya, tetapi juga membuka cakrawala dunia yang luar biasa. Oke, tentunya keluarga juga Pak ya sangat mendapatkan benefit ya terkait dengan perjalanan Bapak studi di luar negeri ini ya. Betul, luar biasa ya. Nah, ini buat memotivasi kita juga nih ya kawan-kawan sobat Warriors nih, supaya semangat ya untuk studi di luar negeri ya, bermanfaat bukan cuma untuk dirinya sendiri namun juga untuk keluarga ya, dan juga semoga untuk keturunan berikutnya juga bisa berefek luar biasa ya Pak. Oke Pak, sekarang kita mau diskusi dulu nih terkait dengan tadi Pak. Tadi pasti dalam perjalanan Bapak mencari beasiswa tentu tadi tidak terlepas ya dari yang namanya surat rekomendasi. Nah, bisa ceritakan nggak Pak, kira-kira dulu ketika mendapatkan surat rekomendasi ini banyak susahnya? Ya, it's a mixture of both. Ada senangnya, ada susahnya. Cerita yang susahnya dulu. Save the best for last. Ya, biar Jadi ketika saya lulus S1, saya ingin mendaftar untuk beasiswa. Ada guru besar di kampus saya yang saya anggap, dan saya sudah ikut kuliah dia dua mata kuliah ikut dengan beliau. Lalu kan memang untuk memperoleh beasiswa harus ada reference letter. Lalu saya datang ke rumah beliau, mau minta beasiswa. Bukan minta beasiswa, minta surat referensi, surat rekomendasi. Saya datang, kemudian surprisingly, di luar dugaan saya, pertama ketika saya datang ditanya, Anda mau bimbingan skripsi bukan? Mau disangkanya saya mahasiswa yang mau bimbingan skripsi gitu, karena hari itu jadwal bimbingan skripsi. Bukan. Iya. Bukan Pak, saya mau minta surat rekomendasi untuk melanjutkan S2. Lalu apa jawabannya? Oh, jangan minta sama saya kan tidak kenal Anda. Loh Pak, saya kan ikut mata kuliah Bapak 2 semester. Iya, tapi saya tidak kenal Anda, saya nggak bisa kasih rekomendasi. Tapi kan Bapak guru besar di fakultas kami. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada guru besar di fakultas yang bisa memberikan rekomendasi. Ya, tapi saya tidak kenal Anda. Anda minta saja sama penasihat akademik Anda. Wah, itu sebuah pukulan luar biasa buat saya ketika itu. Sebagai seorang warriors, pejuang beasiswa ketika itu. Tapi saya tidak menyerah. Tidak menyerah itu begini, saya tidak ngeyel juga. Bagi saya itu orang yang gampang tersinggung kalau diabaikan orang. Anda nggak butuh saya nggak butuh Anda. Emangnya lu doang yang bisa ngasih referensi? Saya cari yang lain. Oke. Ya karena ditolak, saya tidak mau maksa. Akhirnya saya coba cari yang lain. Nah, ketemulah beberapa orang yang sangat baik sekali. Ada yang pejabat waktu itu wakil rektor di IAIN. Saya ketemu di jalan, Prof, saya mau melanjutkan kuliah, saya mau minta rekomendasi Prof. Oh ya, silakan ke rumah nanti, habis sholat maghrib. Rumahnya itu persis di samping Masjid Fatullah, Pak Didin pasti tahu. Saya datang habis maghrib, saya sholat maghrib di Masjid Fatullah. Setelah itu saya datang, Masjid Fatullah itu adalah masjid di depan kampus UIN Jakarta. Saya datang ke rumahnya, beliau terima dengan baik, ceritalah beliau pengalaman ketika kuliah di luar negeri dan seterusnya. Singkat cerita saya peroleh referensi. Mudah. Tidak seperti kesan yang pertama. Padahal beliau juga secara personal tidak kenal saya. Nah, boleh tanya sedikit Pak? Boleh. Yang pertama itu Pak. Tadi kan beliau menolak memberikan surat rekomendasi kepada Bapak dengan alasan tidak kenal.
Ya, Kalau kita menduga-duga nih, Pak, kalau kita mau menduga-duga, ada ya. nggak sih, Pak, sebenarnya alasannya itu bukan karena tidak kenal, tapi karena merasa nggak pede memberikan surat rekomendasi. Ada nggak, Pak, kemungkinan itu, Pak? Saya ya ketika itu kayak saya masih masih lugu ya, masih apa namanya polos gitu. Saya jadi karena tidak kenal, ya mungkin juga memang tidak kenal secara personal buat saya kepada saya. Mungkin juga tidak pede, tapi ya saya tidak paham juga kenapa tidak pede atau guru besar toh pemberi referensi kan tidak banyak dikontak oleh apa namanya lembaga yang menyalurkan beasiswa, walaupun belakangan itu akan banyak dilakukan. Mungkin juga ada faktor itu, atau mungkin juga kalau saya introspeksi mungkin juga ada cara saya yang kurang pas gitu ya, karena mungkin jarang ketika itu orang datang beliau tiba-tiba minta rekomendasi gitu. Karena bayangan orang itu ya, ketika mungkin saja ya, ketika memberi rekomendasi itu seperti memberi kata belece, beri surat sakti bahwa dia harus diterima di sana. Mungkin begitu. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah probing beliau kenapa saya tidak. Tapi mungkin juga ada faktor tidak pede, mungkin juga ada karena memang suasananya beliau sedang tidak mood ketika itu, saya juga tidak tahu. Tapi ada satu lagi pengalaman yang luar biasa. Ketika tadi saya sempat cerita ketika saya lulus S2, sebelum saya pulang saya minta rekomendasi dari kampus di New South Wales itu. Beliau adalah ketua jurusan ketika itu, namanya John Sweller, orangnya sangat baik. Jadi setelah saya selesai kuliah, setelah semua mata kuliah selesai, saya email beliau, Prof, saya sudah selesai kuliah S2 dan saya berniat untuk melanjutkan ke S3. Kalau Prof berkenan, Prof boleh menjadi pembimbing saya dan saya akan mencari beasiswa. Jadi tentu saya tergantung beasiswanya. Baiklah, apa yang Anda butuhkan? Saya perlu surat referensi. Baik, dijawab email saya, silakan datang ke kantor hari ini jam sekian. Katakanlah hari Kamis jam 9 pagi. Saya datang hari Kamis jam 9 pagi ke kantor beliau sudah ada di ruangan. Oh, silakan masuk. Nah, saya masuk. Pertama di ruang tamunya, duduk di sofa. Ya ngobrol lah, basa-basi. Anda mau lanjut kuliah apa? Waktu itu saya tertarik sekali dengan mata kuliah beliau itu, cognitive psychology. Saya ingin melanjutkan penelitian dan beliau tertarik dengan paper saya waktu itu, lumayan juga dapat nilainya dari beliau, jadi beliau tertarik. Oke, saya mau. Sekarang kita buat rekomendasi. Apa yang dia lakukan? Dia pindah ke ruang kerjanya, di depan komputernya. Di situ ada satu kursi, lalu dia ambil kursi satu lagi. Saya diminta duduk di sebelahnya dan dia berhadapan dengan dengan komputer. Oke, mari kita dia draft di komputer. Dia draft gini. Kemudian kemudian dia ketik, dibaca, dia print. Kertas bekas, di print, dibaca, saya menyatakan demikian dan seterusnya, memberikan rekomendasi. Menurut Anda kalimat ini sudah oke atau belum? Coba bayangkan, seorang profesor di Australia nanya ke saya, menurut Anda rekomendasi ini sudah oke atau belum? Hesitantly, saya bilang, Prof, yang ini kayaknya akan lebih baik kalau begini. Walaupun itu udah oke, tapi saya ya diminta pendapat, saya pendapat. Dia balik lagi, diketik ulang, diperbaiki, di print ulang. Kayaknya ini udah oke ya. Oke, di print, tanda tangan, dikasih. Good luck. Oke. Sampai sedemikian detailnya beliau ya. Sampai sedemikian detailnya, sedemikian hospitality-nya melayani saya. Padahal dia mengatakan di surat itu, ketika membuat surat itu, beliau itu sekitar 2 tahun lagi akan pensiun.
setahun atau 2 tahun lagi akan pensiun. Jadi kalaupun saya terima beasiswa balik ke situ, belum tentu saya ketemu beliau. Nah, belajar dari pengalaman itulah saya kemudian merasa apa sih susahnya membuat surat rekomendasi, terutama kepada orang yang dikenal. Kalau itu bisa membuat orang lain melangkah lebih lanjut, kalau itu bisa membuat orang lain mencapai cita-citanya, kalau itu bisa membuat orang lain mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan mendapat suatu kebaikan, kenapa kita tidak lakukan? Mungkin peran referee itu pembuat rekomendasi tidak sampai 90, tidak sampai 5% dari penunjang sukses. Tetapi dia menjadi salah satu bagian penting. Karena keberadaannya itu sama seperti kita punya uang 100.000, tapi tidak kurang dari 1.000 tidak jadi 100.000, hanya dia 99.000. Jadi akan melengkapi itu. Nah, dengan begitu saya kemudian merasa kalau memang ada orang yang minta dan saya dipandang layak memberikan rekomendasi, orang itu membutuhkan rekomendasi dan layak, saya tidak akan menahan diri untuk memberikannya. Kira-kira begitu. Ya, jadi nggak ada dendam sama sekali, Pak ya? Oh, enggak. Nggak ada dendam sama sekali, artinya, wah dulu kan saya udah disulitkan oleh seseorang, bahwa saya harus membalas ini, menyulitkan orang lain juga, istilahnya balas dendam. Ya. Nggak demikian, Pak ya, tetap pengen melihat orang maju tentunya ya. Ya, ada film yang menarik itu, Pay It Forward. Nah, ya, gimana itu Pak ceritanya Pak? Saya juga sering sekali itu suka pakai kata tersebut, ya bahwa yang intinya adalah ya kebaikan itu kan memang benar ya, harus diteruskan. Gitu. Ya. Boleh disampaikan Pak kira-kira Iya, tadi. jadi kalau kita begini, kita diajarkan oleh ajaran agama, saya kira agama apapun mengajarkan kalau orang berbuat baik, balaslah dengan kebaikan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya setimpal dengan kebaikan yang kita terima. Gitu ya. Kalau kita mendapat kebaikan dari orang, maka balaslah dengan kebaikan yang sama, syukur-syukur bisa lebih baik dari itu. Tapi kan kenyataannya, kita belum tentu bisa membalas kebaikan yang sama. Misalnya, kita mendapat santunan gitu ya, atau mendapat sumbangan dari orang kaya, yang memang dia orang mampu, orang berada, dia dapat ngasih uang ke kita 1 juta gitu ya. Kalau kita secara letterlek menerjemahkan ajaran tadi, kalau kita dapat kebaikan, baik balaslah dengan kebaikan yang sama. Kita kasih kembali uang 1 juta ke orang itu, mungkin dia malah tersinggung. Kamu dibantu 1 juta, mau bantu balikin lagi, karena uang 1 juta buat dia mungkin nothing. Tapi uang itu akan bernilai bagi orang lain yang membutuhkan. So pay it forward. Pay it forward itu ketika Anda mendapat kebaikan dari seseorang, mungkin orang yang menolong kita tidak butuh kebaikan kita, atau mungkin kita sudah tidak punya kesempatan untuk membalas dari kebaikan dari orang itu. Mungkin orangnya sudah pergi, kita sudah tidak ketemu lagi, tapi kita punya hutang kebaikan. Maka bayarlah kebaikan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin kita sudah dapat uang 1 juta, kita sudah bisa mengembalikan uang 1 juta itu, tapi orangnya tidak butuh. Kita berikan, jangan disimpan 1 juta itu, berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dari kita. Itu pay it forward. Menarik ya Pak, konsep pay it forward itu ya. Ini juga usaha kita ini ya. Salah satu dalam rangka mengaktualisasikan artinya pay it forward tersebut. Ya tentunya kita nggak bisa, ya sulitlah kita memberikan kembali misalkan uang kepada scholarship donor kita ya, karena mereka juga nggak perlu itu ya. Jadi kita teruskan kebaikan-kebaikan ini kepada generasi-generasi yang sekarang dan juga generasi-generasi selanjutnya. Luar biasa Pak, landasan filosofis tersebut. Tadi Pak, Bapak kan mendapatkan surat rekomendasi dari seorang profesor ya, di Australia ketika mau selesai ya, studi S2-nya atau mungkin sudah selesai. Ada lagi nggak Pak surat rekomendasi yang lain waktu itu Pak? Apa hanya satu tersebut atau ada 2 atau bagaimana Pak?
Ada beberapa surat rekomendasi. Ada rekomendasi juga dari guru besar di kampus saya di UIN Jakarta. Juga ada beberapa yang saya kenal. Untuk yang ke S3 itu relatif lebih mudah saya memperoleh. Mungkin juga karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya dan saya sudah punya background kuliah di luar negeri. Bahkan ada seorang guru besar yang ketika saya minta surat rekomendasi, beliau bilang, tulis saja, nanti saya tinggal tanda tangan. Betul, saya tulis, beliau baca, dikoreksi, ini gini, saya perbaiki, balik lagi kantornya, dia tanda tangan, selesai. Terima rekomendasinya. Jadi, ada yang modelnya begitu. Nah, itu menarik ya Pak, ya. Sekalian aja, itu sebenarnya itu ada pertanyaan nanti, tapi karena yang udah nyambung ke situ, kita perdalam saja ya. Jadi Sobat Warriors, memang kalau di Indonesia konteksnya sedikit berbeda ya dengan di luar negeri. Saya dan juga mungkin Pak Zudi belum pernah menemukan bahwa seorang pemberi rekomendasi itu meminta draft, ya meminta dituliskan draft oleh orang yang mencari rekomendasi. Ya alasannya macam-macam, karena mungkin beliau ini sibuk ya kan segala macam ya, atau juga mungkin karena memang niatnya memang membantu, tapi to some extent bisa jadi kita itu tidak begitu dikenal oleh pemberi rekomendasi tersebut. Tapi pemberi rekomendasi tersebut memang sudah punya niat baik dibanding kalau dia nulis sendiri, ya dia nggak tahu banyak hal terhadap orang yang akan diberikan rekomendasinya. Jadi itu salah satu alasannya juga mereka memintakan pencari rekomendasi ya untuk menuliskan draft. Ya, tapi Sobat Warriors perlu tahu bahwa ini hanya sekedar draft. Ya, biasanya nanti beliau akan mengecek kembali, ya akan menambahkan di mana perlu, ya atau perlu juga untuk diedit sana sini. Nah, ketika hal itu yang terjadi, Pak, artinya kita sebagai pencari rekomendasi lah yang menuliskan draftnya. Ya. Kira-kira apa hal yang perlu kita perhatikan, Pak? Ini mungkin penting buat Sobat Warriors untuk mengetahui ini dalam konteks ini. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita lah yang menuliskan draft surat rekomendasinya? Baik, jadi memang orang yang minta dituliskan draftnya itu orang yang sangat sibuk. Dia kenal dengan saya, dia tahu saya gitu, tapi memang kesibukan beliau ketika itu sangat tinggi, dan beliau juga tidak tahu kalau dia yang nulis harus menulis apa tentang saya gitu. Nanti jangan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, karena punya kesempatan untuk menulis rekomendasi sendiri, maka yang saya lakukan adalah kita cari apa sih yang dicari oleh calon pemberi beasiswa atau calon universitas yang kita tuju. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari biasanya adalah orang yang punya prestasi akademik dan non-akademik. Yang mereka cari adalah orang yang punya komitmen untuk sukses. Orang yang punya komitmen untuk sukses itu kan tidak mudah menyerah, berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian mengupayakan hal-hal terbaik yang bisa dilakukan, dan tentu saja ceritakan latar belakang. Nah, jadi dalam surat rekomendasi, ketika itu saya juga mencari model gimana sih surat rekomendasi yang baik itu. Nah, lalu saya tuliskan sesuai dengan kondisi saya ketika itu. Saya punya background pendidikan begini, saya adalah orang yang punya kapasitas begini, ulet, rajin, tidak mudah menyerah, dan berorientasi pada hasil dalam bekerja, dan seterusnya. Lalu jadi itu kesempatan sebetulnya untuk menjelaskan apa kekuatan kita, apa strength kita, lalu apa yang membuat orang yakin, kekuatan apa pada diri kita yang membuat orang yakin bahwa kita akan bisa menyelesaikan studi. Karena mungkin kawan-kawan perlu tahu juga, bagi Anda mungkin ini adalah pengalaman baru, dan Anda mencoba meyakinkan pemberi beasiswa bahwa Anda layak. Gitu. Tapi pemberi beasiswa itu bukan orang baru, interviewernya, kemudian tim seleksinya bukan orang baru.
Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman melihat potensi, dan banyak sekali orang yang diberikan beasiswa itu gagal. Gagal studinya, bahkan ada yang gagal rumah tangganya, tidak selesai. Coba Anda bayangkan kalau orang investasi memberikan beasiswa ratusan juta rupiah, lalu kuliah 3 tahun tapi tidak selesai, kan sia-sia. Mau dituntut mengembalikan orang yang tidak punya, jadi dianggap hutang terus-menerus dan seterusnya. Nah, itu banyak kasus yang begitu. Jadi cerita sukses selain cerita sukses juga ada unsuccessful story. Ada cerita-cerita yang gagal. Nah, kan para pemberi beasiswa itu berupaya memastikan bahwa orang yang diterima itu adalah orang yang akan berhasil, orang yang akan sukses, orang yang tidak mudah menyerah. Tentu saja hasil akhir tentu tidak ada yang bisa menerka. Kalau orang kemudian dapat musibah, dapat kecelakaan, itu hal lainnya. Tapi dilihat dari karakter pribadinya. Surat itu kesempatan untuk kita menyatakan bahwa kita punya komitmen. Kira-kira begitu. Jadi bahasa Inggrisnya little brag, oke ya. Ya. Jadi, memang harus kita tunjukkan kan gitu ya, tanpa merasa terkesan sombong dan lain sebagainya ya. Jadi memang itu harus ditunjukkan ya Pak. Nah dari segi terukur kita tidak membual, tidak menceritakan sesuatu di luar kapasitas kita. Kita menyatakan yang memang itu kapasitas kita. Bukan sombong. Kalau sombong itu kan melebih-lebihkan diri. Dan ini kan memang untuk tujuan tertentu. Jadi kita menceritakan diri kita apa adanya dengan kapasitas yang maksimal. Oke. Ya. Oke. Kalau dari sisi bahasanya nih Pak, gitu. Saya juga kan sudah sering juga memberikan rekomendasi. Kadang-kadang karena lagi sibuk, akhirnya saya juga meminta rekomendasi untuk menuliskan draftnya. Namun kadang-kadang bahasanya itu kurang bagus. Kira-kira bagaimana? Harus diperhatikan sekali nih Pak terkait dengan bahasanya. Karena kan kita berbicara on behalf of them, gitulah kurang lebih. Ya. Sorry, pertanyaannya? Iya, apakah sepenting apa bahasa yang kita pakai? Maksudnya dari sisi kualitas bahasanya, kualitas bahasa Inggris dalam menuliskan draft tersebut. Iya, saya kira pemberi beasiswa atau calon universitas itu akan melihat apakah dia native speaker atau bukan ya. Itu satu. Yang kedua, bahasanya yang penting kan komunikatif atau tidak. Ide yang ingin disampaikan jelas atau tidak. Nah, yang ketiga baru tentu akan lebih baik kalau pilihan katanya itu yang lebih sopan, yang ya lebih halus gitu. Itu akan lebih baik. Tetapi bahasa yang standar selama itu maksudnya dipahami itu sudah cukup. Tetapi tentu saja jangan sampai bahasa yang tidak layak, yang hanya mengandalkan mesin penterjemah gitu ya. Itu nggak bisa, masukkan saja satu paragraf ke mesin penterjemah, keluar hasilnya ini udah bahasa Inggris. Nah, itu kalau bahasanya tidak layak, itu bagi pemberi beasiswa atau calon kampus universitas itu ya bisa dianggap insulting, merendahkan mereka. Ini ngomong bahasa apa ini? Karena itu surat resmi. Jadi tentu tetap harus hati-hati. Bahasanya harus sesuai standar, tidak perlu terlalu puitis atau bagaimana, tetapi cukup sesuai standar dan tidak berlebihan, tapi juga tidak di bawah standar. Oke Pak. Sekarang kita mau menggali lagi terkait dengan kapasitas Bapak sebagai pemberi rekomendasi ini kan. Sekarang kan zaman sudah berkembang ya, teknologi segala macam. Kalau dulu mungkin the only way for us to contact the potential referee is by approaching them, mungkin di rumah atau mungkin di kampus. Kalau sekarang kan udah berubah. Sekarang udah ada WA, udah ada email, ya udah ada telepon, ya handphone. Ya mungkin kalau zaman-zaman di bawah tahun 2000 mungkin belum ada, atau 1990-an ke bawah belum ada gitu ya. Nah, kira-kira Bapak sebagai
pemberi rekomendasi. Ketika ada seseorang yang mencoba untuk meminta rekomendasi dari Bapak, kira-kira yang paling nyaman itu dihubungi melalui apa, Pak? Ya, baik. Pertama, saya tentu saja hanya bisa memberi rekomendasi orang yang saya kenal. Dan kalaupun tidak kenal, ya saya harus kenal dulu. Gitu. Harus kenal itu ya artinya tidak bisa ujuk-ujuk datang kasih rekomendasi, enggak. Ya, tapi ya kita berinteraksi dulu lah, berapa lama, seminggu, sebulan, gitu, baru kelihatan dan prestasinya. Itu yang pertama. Jadi saya hanya biasanya memberikan rekomendasi yang kenal, dan yang kenal pun kan tidak semua orang yang kenal itu juga kenal dekat, kenal baik. Jadi tidak mesti yang kenal itu kenal baik. Jadi ada yang kenal ya mahasiswa saya ratusan, ribuan gitu. Saya kenal wajahnya, sering ketemu, tahu ininya. Tentu tidak semua saya ingat betul. Nah, biasanya saya akan meminta dia bercerita atau menyampaikan prestasinya, minatnya dan seterusnya. Nah, saya lebih suka sebetulnya bertemu, tetapi bertemunya dengan perjanjian. Karena saya juga tidak mau begini, saya kadang-kadang suka terganggu dengan orang yang datang tanpa perjanjian karena saya merasa bersalah ketika ada tamu dan saya tidak bisa melayani, tidak bisa menerima. Misalnya seringkali orang datang pada saat saya harus menghadiri pertemuan atau harus keluar kantor tanpa perjanjian, dan saya merasa bersalah, merasa tidak sopan. Tapi saya mau bagaimana lagi, saya harus pergi. Gitu. Nah, akan lebih baik kalau bertemu tapi dengan perjanjian. Janji dulu, mau telepon, WhatsApp, email, apapun komunikasinya, apakah bisa bertemu. Untuk apa bertemu? Untuk membicarakan soal peluang beasiswa dan seterusnya. Lalu ketika ketemu, disitulah sampaikan maksudnya dan seterusnya. Walaupun saya pada prakteknya ada juga yang orang minta rekomendasi melalui WhatsApp. Kalau saya sudah kenal baik dan komunikasinya baik, saya layani. Ada yang datang lewat email saja karena mungkin sama-sama susah mencari waktu yang pas. Lewat email dijelaskan dan itu bisa. Jadi prinsipnya akan lebih baik kalau bertemu, tetapi dengan sekarang teknologi tentu akan memudahkan dengan cara ini. Tetap yang penting kita tahu lah ya, memberi referensi itu nyaman. Dan itu harus diingat, model referensi sekarang tidak seperti dulu. Walaupun masih ada beberapa kampus yang menerima rekomendasi cetak gitu. Tapi sekarang itu kebanyakan lembaga pemberi beasiswa ataupun universitas itu sudah punya form online. Jadi referee itu diminta ngisi form online. Sehingga yang diberikan rekomendasi itu tidak tahu ngisinya bagaimana. Kalau misalnya skala 1 sampai 5 kemampuannya ada di level berapa, nah, si referee ini kan bisa ngisi 5 semua, bisa ngisi 1 semua, atau bisa mix up, yang itu akan berpengaruh kepada penilaian. Jadi ada juga ya sekarang tren model seperti itu ya Pak ya. Banyak sekarang banyak. Minggu lalu saya juga diminta oleh salah seorang mahasiswa saya untuk memberikan surat referensi. Setelah saya bikinkan surat referensi untuk 2 kampus, ternyata beberapa hari kemudian kampus yang mengirim email kepada saya. Jadi saya harus isi langsung sendiri melalui aplikasi yang sudah mereka tentukan. Mungkin itu ya untuk terkait dengan confidentiality dan juga lain-lain. Oke Pak, tadi in case kita tidak bisa bertemu dengan antara calon pemberi rekomendasi dengan orang yang sedang mencari rekomendasi. Hanya komunikasi lewat WhatsApp atau lewat email. Nah tentunya setelah perkenalan awal, tentunya sang pemberi rekomendasi kan perlu bahan Pak ya, perlu bahan untuk menulis surat rekomendasi tersebut. Nah kira-kira bahan apa Pak yang perlu disampaikan? Bentuknya apa? Apakah CV atau narasi atau gimana Pak yang paling baik? Ya, biasanya saya akan minta CV, minta prestasi-prestasi yang sudah dia
miliki, dan saya akan minta juga dia mendeskripsikan dirinya, menarasikan dirinya sendiri. Dari situlah saya lebih mudah untuk mengisi form rekomendasi yang diminta oleh kampus atau pemberi beasiswa. Oke, mungkin termasuk juga memberikan link barangkali Pak ya, terhadap link beasiswa apa yang sedang dicari barangkali ya, supaya bisa lebih jelas lagi gitu kan, ditujunya kemana dan lain sebagainya. Mungkin tahu juga visi dan misi pemberi beasiswa. Saya pikir mungkin itu penting juga barangkali. Gimana menurut Bapak? Ya, saya kira penting. Jadi hal-hal yang kita pandang bisa meyakinkan, bernilai positif, berikan saja. Apalagi kalau sekarang kan tidak perlu repot-repot, diberikan saja. Tapi jangan juga berikan hal-hal yang tidak relevan, tidak penting. Misalnya Anda mau melamar beasiswa untuk S2, kemudian pada bidang civil engineering gitu ya, kemudian Anda ngasih sertifikat lomba makan kerupuk gitu, itu kan nggak relevan, itu nggak usah lah. Jadi hal-hal yang mendukung, yang relevan saja. Oke Pak, kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang perlu diperhatikan oleh Sobat Warriors ketika mencari atau berusaha untuk mendapatkan surat rekomendasi? Apa saja kira-kira yang perlu mereka perhatikan Pak? Ya, pertama, ini penting. Yang pertama adalah kita melihat potensi seberapa besar peluang kita untuk memperoleh beasiswa atau untuk diterima di kampus. Jadi rekomendasi kan bisa untuk beasiswa atau diterima di kampus. Kita layak atau tidak dengan segala macam. Jadi kita bisa ngukur diri. Kalau memang orang macam-macam ya. Ada orang yang very confidence, bahkan overconfidence. Ada orang yang low confidence, ada yang lack of confidence. Tetapi kita ukur secara rata-rata apakah kita memang layak di situ, pantas di situ, menurut kita, atau itu beyond. Jadi saya ada satu kisah seorang pemberi rekomendasi, dan saya cukup kenal orang ini. Karena kenal, saya tidak terlalu banyak memperhatikan apa yang dia minta. Saya tidak mencari tahu program apa yang dia tuju. Karena saya pikir ini anaknya baik, kemudian niatnya baik, mau kuliah, dia datang ke saya minta rekomendasi, dia buat draftnya, saya koreksi, perbaiki, kemudian selesai, saya tanda tangani. Begitu dia apply, dan dia minta banyak waktu itu, karena mau apply di beberapa tempat. Gitu. Nah, begitu dia sedang apply, rupanya si pemberi beasiswa kenal dengan saya. Jadi beberapa minggu kemudian saya dapat email dari kampus itu, yang isinya, saya agak malu juga. Karena saya tidak selektif berarti. Isinya antara lain menyatakan, mohon maaf Pak Sudi, calon mahasiswa yang Bapak kirimkan ini underqualified. Programnya ini adalah untuk orang yang sudah pasca sarjana, dan ini baru lulus S1. Nah, saya tidak melihat detail ke programnya, ternyata dia underqualified secara akademik saja belum bisa. Nah, itu kan tidak nyaman. Jadi tolong lihat apakah memang kita bisa masuk situ. Jadi jangan lulus S1 pengen daftar untuk S3 gitu. Nah, itu kan underqualified. Atau ada persyaratan yang kita memang tidak punya. Nah, itu jadi perhatikan dulu. Apakah kita memang layak untuk di situ secara administratif saja dulu. Kalau kita layak, lalu secara kualitas bagaimana. Nah, itu yang syarat pertama yang penting. Yang kedua, tunjukkan kekuatan kita. Kita bisa menilai diri sendiri, kekuatan kita ada di mana, dan itu yang perlu dimunculkan. Oke. Kemudian terakhir nih Pak, pertanyaan terkait dengan tadi kan hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, sekarang sebaliknya nih Pak. Ya, dari pengalaman Bapak dulu selaku pencari surat rekomendasi dan sekarang pemberi rekomendasi, kira-kira apa ini hal-hal yang harus dihindari? Karena menurut saya penting, karena orang mungkin tahu hal-hal yang harus dilakukan,
tapi belum tentu tahu hal-hal yang harus dihindari. Betul. Jadi menurut saya tetap kita harus tahu nih yang benar-benar harus dihindari. Kira-kira apa ini, Pak? The don'ts-nya itu begini. Pertama, Anda lihat dulu kapasitas si referee itu. Pengalaman saya yang pertama tadi saya sampaikan, mungkin ada benarnya juga yang Pak Didi sampaikan. Mungkin orang ini lack of, walaupun sudah guru besar, tapi karena tidak ada hubungan ke luar negeri, mungkin dia lack of confidence. Nah, jadi ketika mencari referee, gitu ya, cari referee yang memang qualified. Nah, memang saat ini kan tidak ada yang namanya orang yang certified referee gitu, nggak ada. Tapi Anda bisa lihat apakah seseorang ini dikenal tidak oleh lembaga lain, punya reputasi tidak yang membuat suratnya, tanda tangannya itu diperhatikan oleh orang lain, punya karya tidak yang membuat dia dikenal oleh orang lain. Jadi tidak mentang-mentang dia pembimbing Anda atau pimpinan Anda, kecuali kalau memang di situ mintanya pembimbing atau pimpinan. Tidak serta-merta itu layak diminta. Jadi pertama, hindari minta referensi dari orang yang kita anggap atau kita ragu dia dikenal di tempat yang lain. Yang kedua, hindari memaksa. Jangan memaksa. Pengalaman saya pertama tadi ya, karena dia tidak mau ya sudah. Toh ada orang lain yang mungkin lebih layak, lebih pantas. Jadi jangan ngemis, jangan maksa, jangan membuat orang inconvenient, membuat orang tidak nyaman didatangi terus. Nah, ya. Jadi kalau memang orang tidak mau dan dianggap tidak bisa, ya sudah. Cari yang lain. Kira-kira gitu. Oke. Kita cukup ini pertanyaan-pertanyaan sudah banyak sekali yang saya tanyakan, dan juga penjelasan sudah sangat gamblang ya, mulai dari sejarah perjuangan Bapak yang mendapatkan beasiswa, mencari beasiswa hingga selesai, dan kemudian hingga saat ini ya, menjadi salah seorang yang qualified ya, walaupun belum certified ya Pak ya, karena memang nggak ada certified memberi rekomendasi. Ada ya itu. Oke. Kita mau memberi kesempatan ini kepada para Sobat Warriors untuk bertanya. Ini barangkali ada hal yang perlu diperjelas, atau mungkin ada sisi lain yang belum tersentuh oleh talk show kita kali ini. Bagi kawan-kawan yang live melalui YouTube, silakan bisa memberikan komentar ya, atau bagi kawan-kawan yang ada di live melalui Zoom, mungkin bisa bertanya melalui chat box, atau mungkin bisa juga bertanya langsung ya, bisa menyalakan video dan meng-unmute suaranya. Persilakan. Ya. Silakan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya semua lagi nyiapin langsung siap-siap ini. Siap-siap untuk mencari, mengidentifikasi siapa kira-kira calon pemberi rekomendasinya. Nah, kira-kira Pak, mungkin saya ada satu pertanyaan terkait dengan potensial. Ya, siapa sih yang potensial memberikan kita surat rekomendasi ya? Selain tentunya orang yang memiliki hubungan akademis ya, dan juga hubungan profesional. Selain itu kira-kira masih ada lagi nggak Pak? Atau mungkin bisa kita dapat surat rekomendasi dari misalkan tokoh masyarakat, atau dari kepala daerah, atau gimana Pak kira-kira Pak? Ya, tentu itu bergantung kepada lembaga yang akan menerima. Biasanya
kampus atau lembaga pemberi beasiswa itu meminta syarat tertentu, misalnya syarat untuk memperoleh beasiswa atau syarat administratifnya itu adalah mengisi formulir, kemudian menyertakan ijazah, indeks prestasi, lalu 2 rekomendasi dari guru besar atau dari pimpinan tempat kerja atau dari tokoh senior atau dari orang yang, jadi biasanya lihatnya itu adalah dari calon pemberi beasiswa atau calon kampus yang akan kita tuju. Yang mereka minta tuh siapa? Biasanya yang diminta itu adalah penasihat akademik, itu biasanya diminta karena dianggap penasihat akademik itu tahu betul perjalanan akademik mahasiswanya. Itu biasanya yang diminta. Tapi kalau memang dianggap tokoh masyarakat atau pejabat daerah dipandang perlu, dan kita lihat kriteria yang diminta oleh calon pemberi beasiswa itu masuk, ya silakan saja, bisa saja. Tapi biasanya kita lihatnya di situ. Calon pemberi beasiswa atau calon universitas yang tuju itu mintanya dari siapa rekomendasi itu keluar. Itu yang diperhatikan. Oke, makasih Pak. Ini di chat box ada pertanyaan ini Pak, terkait linearitas. Kayaknya sering nih kita suka dapat pertanyaan juga nih terkait linearitas ini. Nah, untuk mendapatkan beasiswa S2 atau S3, kira-kira mesti linear nggak Pak dengan pendidikan S1-nya? Iya, jawabannya itu tidak hitam putih, tidak bisa iya, bisa tidak. Untuk disiplin ilmu tertentu, ada yang strict, yang sangat menutup untuk peluang dari disiplin ilmu yang berbeda, sehingga memang harus linear. Tetapi banyak disiplin ilmu yang terbuka. Nah, dewasa ini perkembangan ilmu itu kan sangat beragam. Orang tidak bisa hidup dengan monodisiplin. Orang tidak bisa hidup dengan menguasai satu disiplin ilmu saja. Orang akan membutuhkan disiplin ilmu yang berbeda. Orang akan membutuhkan keragaman latar belakang pengetahuan, keragaman disiplin ilmu. Karena itu, lihat tujuan Anda. Anda mau cari apa? Kenapa kalau Anda harus pindah? Memang kalau yang linear itu biasanya lebih mudah menjelaskannya, karena ya minat Anda di situ, karirnya di situ, kebutuhannya itu lebih mudah menjelaskan. Jadi kalau Anda mau pindah, Anda harus punya argumen kenapa harus pindah. Dan sekarang ini linearitas itu bukan hal yang harga mati. Jadi banyak sekali orang yang bisa pindah jalur. Sudah terjawab dengan baik tadi ya, pertanyaan dari Pak Muhammad Muhammad Fawaz. Oke, semoga memberikan pencerahan ini terkait dengan linearitas. Ya, memang kadang-kadang linearitas ini jadi masalah klasik juga ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tapi kadang-kadang suka jadi kendala juga ketika kita di dalam usaha kita mendapatkan beasiswa ini tidak bisa meyakinkan pemberi beasiswa kenapa mesti tidak linear. Nah, ini kadang-kadang juga jadi kendala juga ya, tapi memang betul ya, bukan berarti 100% harus linear. Jadi artinya tidak juga memang bisa dinilai dari hitam putih ya, semua juga tergantung. Kadang-kadang linearitas dilihat juga dengan pekerjaannya, karena kadang-kadang S1-nya bidangnya A, kemudian kerjanya bidang B, lalu kemudian mengambil studi lanjut berdasarkan pekerjaan di bidang B tersebut ya. Jadi memang tidak bisa 100% dilihat hitam putih antara linear dan tidak linear ya. Semoga terjawab. Pak Zudi yang terhormat dan juga para Sobat Warriors yang berada di live melalui Zoom dan juga di channel YouTube. Sampailah kita pada penghujung kita ya,
sudah tuntas kita mendengarkan talk show berasal dari sumbernya langsung, ya seorang pakar yang sudah malang melintang lah ya di dunia jagat perbeasiswaan ya, termasuk dengan kapasitas beliau selaku pemberi surat rekomendasi. Nah, kemudian tapi ini ada satu lagi nih Pak, masih boleh nggak Mbak? Silakan. Boleh ya. Nah, ini ada pertanyaan cukup panjang ini. Sebentar saya tanya. Oh, ini dari Ibu Yuliana Ningsih. Ini dari jauh ini Pak. Ya, saya kenal juga sama beliau, ini dari Kalimantan sana ya, Banjarmasin ke sana lagi, kurang lebih. Ini untuk jenis surat rekomendasi ada berapa yang perlu dibuat? Apakah cukup satu saja dari atasan atau perlu lagi yang lain dari pembimbing? Nah, kemudian apakah harus menyesuaikan dengan kondisi pelamar beasiswa atau pelamar yang menyesuaikan format yang diminta penyedia beasiswa? Ya. Ini berarti pertanyaan ada dua ini Pak. Dari sisi jumlah, ya, atau kemudian yang kedua sesuai dengan format yang diminta penyedia beasiswa. Ya, Pak. Ya, pertama jumlah dan siapa pemberinya. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan kembali kepada calon pemberi beasiswa dan calon kampusnya. Biasanya itu akan ada tuh di apa namanya selection kriteria, di apa namanya syarat administratif, dari siapa, berapa banyak rekomendasi yang dibutuhkan dan dari siapa saja. Itu biasanya ada. Jadi lihat, karena bisa beda-beda itu. Lihat pemberi beasiswanya, lihat kampusnya. Ada yang minta dari pembimbing skripsi atau pembimbing tesis. Ada yang minta dari penasihat akademik. Ada yang meminta dari atasan tempat kerja. Ada yang meminta dari siapa saja yang kenal Anda. Ada yang bisa yang terbuka gitu. Jadi dari siapa saja yang kenal Anda. Jadi dari sisi pemberinya itu bisa macam-macam. Jadi ada pemberi yang hanya minta 1 rekomendasi. Ada yang minta 2 rekomendasi. Ada yang minta sampai 4 rekomendasi. Dan biasanya dijelaskan dari siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, format juga begitu. Format biasanya disediakan oleh calon pemberi beasiswa, harap si pemberi rekomendasi mengisi format ini. Bahkan kadang-kadang hanya dikasih linknya saja, nanti pemberi rekomendasi harus ngisi sendiri linknya itu. Walaupun ada juga yang terbuka. Syaratnya adalah 2 surat rekomendasi. Nah, kalau itu benar bebas. Anda bebas, Anda mau dapat rekomendasinya dari siapa, dengan formatnya bagaimana, itu Anda bebas. Tetapi yang bebas itu harus hati-hati justru. Yang bebas itu justru Anda harus memilih orang yang betul-betul layak, yang saya katakan tadi. Orangnya betul-betul punya reputasi, dikenal. Jadi kalau sederhana saja, kalau ya tidak semua orang calon pemberi beasiswa itu kenal dengan saya atau kenal dengan Pak Didin, tapi ketika di Google, ini siapa orang ini, akan muncul, oh ini profilnya. Nah, jadi orang itu jadi dia layak memberikan rekomendasi itu, dan pastikan isi rekomendasinya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, betul-betul menggambarkan secara optimal, secara maksimal kondisi Anda yang sebenarnya. Oke, ya, makasih Pak. Ini satu lagi nih, ada tambahan lagi. Oke, mungkin ini terakhir ya, karena mungkin tadi habis terpukau ya, mendengar cerita perjuangan Pak Zudi mulai dari awal, jadi sampai lupa menyiapkan pertanyaan. Giliran udah di akhir nih, muncul. Nah, ini pertanyaannya gampang-gampang susah nih jawabnya, yaitu terkait dengan seberapa besar pengaruh reference letter itu sendiri, Pak. Ya, karena mungkin ada yang ngambil contoh. Ada yang ngasih referensinya profesor tapi ditolak, tapi ada yang ngasih reference letternya master bisa diterima. Jadi sebenarnya kalau dikira-kira seberapa besar peran dari surat reference letter itu sendiri, Pak?
Ya, pertama gini, ditolak atau terima, pertama lihat dulu yang diminta itu siapa. Jadi kalau yang diminta itu penasihat akademik, lalu Anda cerita tentang orang lain, walaupun itu guru besar, jenderal sekalipun, itu tidak masuk. Oh, bukan ini yang saya minta. Jadi pastikan dulu yang diminta itu siapa. Rekomendasi dari siapa. Bukan soal profesional dan yang lain. Jadi pastikan itu. Apakah yang diminta itu, yang Anda berikan itu sesuai dengan yang diminta atau tidak. Yang kedua, tentu isinya bagaimana. Jadi Anda sebagai penerima reference letter, Anda sebagai orang yang didiskusikan di reference letter itu, Anda jangan taken for granted. Anda harus lihat dulu, ini reference letternya memang layak atau tidak, memang sesuai yang Anda inginkan atau tidak. Kalau tidak sesuai yang Anda inginkan, ya Anda harus hati-hati mengirimkannya, karena bisa jadi itu tidak menjanjikan apa-apa. Nah, soal seberapa kuat, reference letter itu adalah satu dari sederet requirements yang diminta oleh pemberi beasiswa. Kalau tidak ada, sama seperti tadi, dari 100.000 Anda punya 99.000, jadi nggak jadi 100.000. Padahal ya referensi itu mungkin punya cuma 1.000. Tetapi yang diinginkan dari reference letter itu apa sih? Track record. Jadi ada orang, sebetulnya ketika saya, Pak Didin atau siapapun memberikan rekomendasi reference letter, itu adalah memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul punya track akademik yang baik. Tidak banyak, atau mungkin tidak banyak lah calon pemberi beasiswa itu yang minta surat keterangan kepolisian bahwa dia berkelakuan baik. Tapi berkelakuan baik di dunia akademik itu seperti apa? Orangnya sih mungkin baik-baik saja, tapi secara akademik tidak baik gitu. Jadi sebenarnya itu membuat calon pemberi beasiswa atau calon kampus yang dituju itu merasa nyaman bahwa orang ini memang punya track record yang baik. Dan hati-hati ya, kalau kita ternyata tidak baik, lalu diberikan rekomendasi baik oleh seorang referee, maka referee itu sedang menjeopardize nama baiknya, sedang mempertaruhkan nama baiknya. Jadi kalau terlalu sering, makanya banyak orang memberi referensi hati-hati. Saya juga hati-hati. Makanya ketika saya ingin saya hanya bisa memberikan referensi kepada orang yang saya kenal. Kalaupun belum kenal, harus kenal dulu dan lihat track record-nya, CV-nya, transkrip nilainya, kemudian prestasinya dan lain-lain. Nah, kalau itu sudah kelihatan baik, baru saya bisa memberikan rekomendasi. Karena kalau salah memberikan rekomendasi, tentu nanti nama kita, nama referee itu jadi tidak baik di kalangan orang yang menerima beasiswa, menerima surat rekomendasi kita itu. Oke, terima kasih banyak Pak Zuhdi atas kesempatannya ini, berharga bagi kami untuk bisa mendengar langsung dari Bapak ya terkait pengalaman. Ini kita sudah berbincang-bincang kurang lebih hampir 1,5 jam Pak. Ya. Ternyata lama ya. Cukup ini sangat menarik sekali sehingga nggak berasa ini udah hampir 1,5 jam. Untuk itu ya saya dan juga kawan-kawan Sobat Warriors tentunya sangat berterima kasih sekali ya atas kontribusi Bapak dan juga kebaikan Bapak berbagi pengalaman ya dan ilmu yang pasti semuanya pasti akan berguna bagi kita semua dan tentunya akan semakin memudahkan langkah ya para Sobat Warriors dalam usaha untuk mencapai mimpinya untuk studi di luar negeri ya. Pak Zuhdi juga sudah membuktikan bahwa apapun latar belakang kita, ya apapun pendidikan kita, asal kita punya keinginan yang kuat, ya kita punya keinginan yang kuat, rencana yang matang dan juga action ya, yang terukur, ya insya Allah semua itu adalah hal yang sangat mungkin. Ya oleh sebab itu mari kita berikan aplaus ya yang luar biasa kepada guest speaker kita hari ini. Ya, semoga beliau nanti tidak keberatan untuk kita
kembali ya di kesempatan berikutnya. Oke, Sobat Warriors, kebetulan memang saya undang beliau ini karena memang dalam rangkaian topik terkait dengan reference letters. Ya, jadi kalau Sobat Warriors melihat, sebentar. Oke. Kalau Sobat Warriors melihat di website di YouTube kami, ya itu kami memang sedang membahas terkait dengan reference letters. Ya, jadi Sobat Warriors bisa lihat bahwa video akan kita post dalam 4 seri. Ya, yang 2 pertama itu sudah di-post, yaitu terkait dengan the do's atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mendapatkan reference letters. Lalu kemudian juga terkait the don'ts, ya, yaitu hal-hal yang harus kita hindari ketika sedang berusaha untuk mendapatkan reference letters. Dan video ketiga sedang diproses, yaitu terkait dengan sample request letters. Ya, kadang-kadang kita juga bingung nih ketika harus mengirim email kepada calon pemberi rekomendasi kita, kira-kira emailnya isinya apa ya? Ya, ternyata gampang-gampang sulit juga. Ada yang merasa mudah atau ada juga yang merasa sangat kesulitan. Nah, nanti kita akan sampaikan di video kita berikutnya di YouTube Motivator Beasiswa, dan juga terkait sample recommendation letter. Ya, jadi nanti kita akan post juga, bahas juga terkait beberapa sampel ya dari recommendation letters. Ya, semoga langkah step by step tersebut ya semakin memudahkan langkah kita semua untuk meraih mimpi kita studi di luar negeri. Dan terakhir saya mau menginfokan bahwa talk show kita berikutnya insya Allah akan kedatangan tamu juga. Ya, tamu ini yang belum lama ya berhasil mendapatkan beasiswa S3-nya ya melalui beasiswa Fulbright. Ya, beasiswa Fulbright, jadi beliau mendapatkan beasiswa tersebut tahun lalu, harusnya berangkat tahun ini, namun karena COVID jadi keberangkatannya itu harus tertunda. Ya, nah, mungkin ini beliau disuruh berbagi dulu ya di channel YouTube Motivator Beasiswa, ini baru bisa nanti berangkat ya. Kebetulan momennya pas, yaitu kurang lebih minggu depan kawan-kawan yang sedang berjuang untuk mendapatkan Fulbright, ya beasiswa Fulbright itu akan diinterview. Nah, jadi Motivator Beasiswa berusaha untuk menjembatani hal tersebut dengan menghadirkan narasumber dan guest star yang sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada saat ini. Ya, jadi stay tune. Nanti kami akan infokan lagi flyer dan lain sebagainya ya melalui sosial media dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Zuhdi selaku guest star. Ya, semoga sehat-sehat selalu dan tentunya sukses dalam mengemban tugas yang tentunya tidak sedikit. Dan juga kawan-kawan Sobat Warriors dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya ya dan juga kesabarannya ya hingga akhir ini 1,5 jam masih betah ya, mendengarkan talk show. Ya, semoga banyak manfaat yang bisa Sobat Warriors terima melalui talk show ini. Dan saya tidak lupa untuk menyampaikan bahwa semua ini sebaiknya harus segera di-actionkan ya. Jadi mulailah Sobat Warriors mulai mengidentifikasi kira-kira siapa sih orang-orang yang potensial untuk memberikan rekomendasi kepada kita ya. Jadi mulai dipikirkan siapa saja dulu ya atau sekarang yang kira-kira menjadi potensial supervisor kita ya potensial pemberi ya rekomendasi kepada kita ya. Terus kemudian kita mencoba untuk melakukan pendekatan ya, tadi strategi sudah disampaikan juga oleh guest star kita bagaimana melakukan pendekatan kepada calon pemberi rekomendasi ya, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga hal-hal yang perlu dihindari ya. Semoga sukses ya, karena memang surat rekomendasi itu hampir selalu ada ya di dalam ajuan aplikasi beasiswa. Sekali lagi terima kasih kepada semua ya yang telah berkontribusi dalam suksesnya kegiatan talk show yang pertama ini. Demikian saya akhiri, sampai jumpa. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.